Halo guys, dengan Ardian Prihadi di sini. Seperti biasanya saya akan memberikan cerita misteri buat kalian. Nah, untuk edisi kali ini saya ada segmen baru yaitu teman tidur. Dimana di segmen ini saya akan memberikan cerita misteri kepada kalian, tapi bedanya saya tidak menampilkan wajah saya. Harapannya adalah supaya kalian bisa mendownload video ini dan dengarkan video ini ketika kalian sebelum tidur. Seperti biasanya saya minta dukungan kepada kalian dengan cara klik tombol subscribe dan juga like video ini kalau kalian suka. Dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang juga mungkin mempunyai minat yang sama mendengarkan cerita-cerita misteri seperti kalian. Untuk edisi pertama ini saya akan memberikan cerita misteri kepada kalian dengan judul Terbuka Mata Batin Saya. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Ya, diceritakan ada dua orang yang mereka itu adalah saling bersaudara ya. Mereka saudara sepupu. Yang satu bernama Tono, yang satu bernama Jiwa. Kebetulan mereka berdua itu juga tinggal di satu kompleks perumahan yang sama ya teman-teman. Hanya beda gang saja. Singkat cerita, mereka dipertemukan di acara arisan keluarga yang diadakan di rumahnya si Tono. Kemudian Tono dan Jiwa ini terlibat satu obrolan. Ya, sebelumnya saya kasih tahu kepada teman-teman kalau misalnya Jiwa itu memiliki kelebihan bisa melihat makhluk-makhluk gaib atau yang biasa kita kenal dengan sebutan indigo. Dan si Tono adalah salah satu orang yang memang skeptis dan tidak percaya dengan hal gaib ya teman-teman. Nah, mereka terlibat di satu obrolan, kemudian mereka saling ngobrol dan obrolannya kurang lebih seperti ini. Wah, emang bener ya kamu itu adalah seorang indigo? Kok kata keluarga kita kamu itu bisa melihat makhluk-makhluk gaib kayak gitu? Si Jiwa pun menimpali pertanyaan si Tono. Emang kenapa Kak Tono? Emang Kak Tono nggak percaya sama makhluk-makhluk gaib? Gimana ya Wak? Aku kok nggak percaya sama makhluk-makhluk gaib? Emang makhluk-makhluk gaib itu seperti apa yang ada di TV gitu ya? Kayak kuntilanak, pocongan, gendruwo. Aku kok nggak percaya Wak sama yang kayak gitu Wak. Ya udah gini aja. Kalau misalnya Kak Tono nggak percaya, gimana kalau misalnya kita ketemu sama teman saya Kak? Kebetulan teman saya itu bisa membuka mata batin seseorang. Jadi Kak Tono nanti bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Dan Kak Tono nanti juga bisa lihat sendiri deh kayak gimana bentukannya makhluk-makhluk gaib tersebut. Aduh tonton. Gimana ya Wak ya? Ya nggak apa-apa sih. Lagian saya juga kepengen ngelihat sih makhluk gaib itu bentuknya seperti apa. Kalau misalnya bentuknya kayak yang di TV, malah aku buat mainan mereka mungkin. Wah, aku nggak takut sama mereka. Kak, nggak boleh sombong kayak gitu. Mendingan dicoba dulu. Gimana kalau besok kita berangkat Kak? Kebetulan besok aku free dan teman saya kayaknya juga bisa besok. Ya udah deh, besok kita ke sana. Jangan lupa ya, bilangin tuh sama teman-teman kamu, si Kunti, si Poci, ataupun Gendruwo, ataupun apapun itu bentuknya. Bilang sama mereka kalau aku nggak takut. Kalau ketemu sama mereka, mereka yang aku mainin. Astagfirullah kak, nggak boleh sombong kayak gitu. Ya udah, kita berangkat besok ya. Jadi kakak nanti saya jemput atau gimana nih anaknya? Ya udah kamu jemput aku, nanti kita sama-sama ke sana ya. Ya udah kak, kita sama-sama ke sana ya. Ya mudah-mudahan Kak Tono nggak takut kalau misalnya bisa melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu. Takut gimana sih Wak? Mereka yang aku buat mainan. Aku ini nggak takut sama yang kayak gitu. Ya udah, kita berangkat besok ya.
Oke, sip, jemput aku ya, Pak. Akhirnya keesokan harinya Tono dan juga Jiwa berangkat menuju ke teman Jiwa dengan tujuan untuk membuka mata batin Tono. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke rumah temannya Jiwa. Ya, kita anggap saja namanya temannya Jiwa adalah Darto. Selamat datang. Wak, kamu kesini sama siapa? Ini loh mas, ini saudara sepupu saya, namanya Mas Tono, kenalin. Ya, saya Tono pak, saudara sepupunya Jiwa. Oh Mas Tono, silakan mas. Emang kalian ada keperluan apa kok mau main kesini? Gini loh pak, kebetulan kamu kan tahu kalau saya ini adalah seorang indigo. Ya betul pak, emang kenapa? Gini loh, saudara saya ini dia itu kepengen melihat makhluk-makhluk gaib gitu pak. Oh gitu. Ya maksud tujuan saya kesini adalah minta tolong sama Mas Darto supaya bisa membukakan mata batin sepupu saya ini. Kira-kira bisa nggak pak? Kalau bisa sih Wak. Cuman pertanyaannya gini Mas Tono, saya tanya ya sama Mas Tono, kalau misalnya nanti mata batin Mas Tono saya buka, kira-kira Mas Tono kuat nggak ya kalau misalnya Mas Tono bisa melihat makhluk-makhluk gaib? Aduh gimana ya Pak ya, bukannya saya itu sombong, bukannya saya itu takabur, cuman gini loh Pak, makhluk-makhluk gaib itu kan ada di bawah kita ya tingkatannya. Kita itu kan manusia yang paling sempurna. Jadi ya buat apa kita takut sama mereka-mereka? Kita kan yang paling sempurna Pak, diciptakan oleh Tuhan. Ya betul juga sih Mas Tono, tapi Mas Tono nggak boleh takabur seperti itu. Kita itu memang hidup saling berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Walaupun yang ada di sekitar kita itu tidak kasat mata Mas Tono. Ya bener juga sih Pak, cuman apa ya, saya tuh orangnya nggak percaya kayak gitu Pak. Makanya saya kemarin ngomong sama Jiwa, kalau misalnya memang mata batin saya dibukakan, ya nggak apa-apa, biar saya bisa ketemu saya sama mereka. Mungkin saya bisa ngajak main mereka bareng-bareng, kan gitu ya Pak. Astagfirullah mas. Ya sudah, pesan saya cuma satu sama Mas Tono. Kalau misalnya Mas Tono nanti ketemu dengan makhluk-makhluk gaib, ya saya minta supaya Mas Tono jangan takut, tetap tenang, dan juga Mas Tono harus bisa menghargai keberadaan mereka. Aduh, saya harus ngomong apa ya Pak ya sama Pak Darto ini ya? Saya nggak takut Pak, beneran saya nggak takut. Kayak gitu saya tuh udah nggak takut Pak, malah saya kepengen ketemu sama mereka. Mas, jaga etikanya, jaga omongannya, sahut Jiwa. Aduh ya udah, ini gimana nih, jadi buka mata batin saya apa enggak? Kalau enggak ya saya pulang. Ya udah Mas Tono, silahkan masuk ke kamar saya, nanti saya ke dalam ya, saya nyusul. Oh ya udah Pak. Akhirnya Tono pun masuk ke kamar yang ditunjuk oleh Pak Darto. Kemudian Pak Darto ngobrol sama Jiwa. Mas Jiwa, saudara Anda itu kok sombong sekali sih? Ya gini Pak, ya udah kalau misalnya Pak Darto mau membuka mata batinnya Mas Tono ya enggak apa-apa. Ya biar dia tahu Pak gimana rasanya kalau misalnya hidup berdampingan dengan makhluk halus. Oh ya udah deh kalau misalnya Mas Jiwa minta kayak gitu. Tapi resiko yang nanggung Mas Jiwa ya. Iya Pak, tenang aja, nanti biar saya yang nanggung resikonya. Ya udah deh, saya segera membuka mata batinnya. Kemudian tidak lama Pak Darto pun akhirnya masuk ke dalam kamarnya dan menemui
Mas Tononya. Akhirnya singkat cerita, Pak Darto melakukan ya proses ritual untuk membuka mata batin dari Tono. Setelah itu, setelah dibuka mata batinnya, Tono pun keluar dari kamar Pak Darto, kemudian menemui Jiwa. Kemudian Tono sempat berkata, "Ini udah Pak, mata batin saya udah dibuka." "Ah, kok saya nggak lihat apa-apa ya? Berarti benar dong kalau misalnya makhluk gaib itu nggak ada." Kemudian Pak Darto menjawab omongan Tono, "Ya sabar Mas, Mas Tono pulang aja dulu ke rumah, Mas Tono istirahat dulu ke rumah." Aduh, tahu gini ngapain buang-buang waktu kesini, Wak? Ya udah kita pulang yuk. Ya udah, Mas Darto, saya mau izin pulang sama Mas Tono ya. Ya udah, Wak, hati-hati di jalan ya, Wak ya. Iya, Mas. Makasih ya udah mau saya repotkan. Udah nggak apa-apa. Akhirnya Jiwa Tono pun berpamitan meninggalkan kediaman dari Mas Darto. Ya, singkat cerita, akhirnya Tono dan Jiwa itu sudah sampai ke depan rumah Tono. Kemudian Tono bilang sama Jiwa, "Ya udah Pak, saya pulang dulu ya." "Iya Mas, hati-hati ya Mas." Hati-hati apa nih maksudnya? Enggak, hati-hati kalau misalnya nanti di rumah ketemu sama teman-teman baru. Aduh, ya udah Pak. Terserah apa kata kamu aja Pak. Ya udah saya mau pulang dulu ya. Ya udah hati-hati ya Mas. Yuk hati-hati. Akhirnya si Tono pun masuk ke dalam rumahnya dan Tono pun membuka pagar rumahnya. Kemudian Tono pun dikagetkan dengan kehadiran sosok wanita yang ada di teras rumahnya dia. Siapa wanita itu ya? Kok bisa masuk ke rumah? Padahal kan rumahnya dikunci. Lagian bapak sama ibu juga lagi keluar kota. Akhirnya Tono pun menemui wanita yang ada di teras rumahnya. Maaf Bu, ibu mau cari siapa ya?" "Oh iya Mas, saya mau cari pemilik rumah ini." "Oh ya, saya pemiliknya. Emang ada apa ya Bu?" Bukan Mas pemiliknya. Saya mau cari pemilik rumah ini Mas." "Ya elah Bu, ya emang bukan saya, tapi yang punya rumah ini bapak dan ibu saya. Kebetulan bapak dan ibu saya itu lagi luar kota. Emang ibu ada keperluan apa sama orang tua saya?" "Oh, bukan deh Mas, kayaknya Mas yang punya rumah ini tuh orang Belanda kok." Ibu itu ngaco ya Bu ya. Pemilik rumah ini jelas-jelas bapak dan ibu saya, dan kita itu nggak ada keturunan Belandanya sedikit pun. "Oh, ya sudah, mungkin saya salah rumah mungkin Mas." "Aduh Bu, ya udah. Gini aja, Ibu silakan keluar aja, atau saya antar ke depan." "Oh, nggak usah Mas, saya biar keluar sendiri." "Ya udah Bu, silakan keluar Bu." Akhirnya ibu itu pun keluar, tapi si Tono merasa curiga gitu ya, karena melihat penampilan dari ibu tersebut itu menggunakan baju kebaya dan juga menggunakan selendang. Jadi seperti pakaian adat dari Solo ataupun Jogja. Kemudian si Tono berpikiran ya mungkin ibu itu habis dari acara arisan atau apa kayak gitu ya. Cuman kok bajunya kayak gitu banget ya, kenapa pakai baju-baju zaman dulu? Ya udah deh, biarin aja. Akhirnya setelah ibu itu keluar dari pagarnya, Tono pun masuk ke dalam rumah. Ketika Tono membuka pintu rumahnya dan Tono masuk ke dalam ruang tamu, Tono pun dikagetkan dengan suara berisik yang ada di belakang, yang ada di meja makan dan juga dapur. Kemudian Tono pun berpikiran, kok suaranya berisik kayak gini ya? Emang siapa ya yang di belakang? Apa mungkin maling atau... Akhirnya Tono pun bergegas menuju ke belakang. Kemudian di belakang, setelah dia sampai ke meja makan,
Si Tono pun dibuat kaget sejadi-jadinya karena dia melihat di situ ada 3 orang anak kecil dan juga 2 orang tua, bapak dan ibunya, dan mereka itu adalah keturunan Belanda. Tono kaget, kemudian Tono pun marah kepada mereka. Hei kalian, kenapa kalian bisa masuk ke dalam rumah saya? Emang kalian masuk dari mana? Tapi amarah dari Tono pun tidak didengarkan oleh mereka. Akhirnya Tono pun bertambah menjadi lebih marah. Kalian semua itu nggak dengar budek atau gimana sih? Kok bisa kalian masuk ke dalam rumah saya? Kalian lewat mana? Kalian mau nyuri atau apa? Lagi-lagi omongan si Tono nggak didengerin. Kemudian Tono pun marah dan mengambil koran yang ada di meja ruang tamu. Kemudian dia memukul bapak-bapak yang ada di meja makan tersebut. Ketika dipukul, anehnya koran tadi menembus ke badan dari bapak tersebut. Kemudian bapak tersebut pun menoleh ke Tono yang tersungkur ke lantai. Dan bapak pun berkata, Mas Tono, saya itu pemilik rumah ini. Saya pemilik aslinya. Kamu di sini itu cuma numpang. Kalian siapa? Kalian siapa? Sudah saya jelaskan bahwa saya itu adalah pemilik rumah ini. Tapi kalian kok saya pukul kok tembus? Mas, katanya nggak takut sama makhluk-makhluk gaib. Iya nih Mas Tono, katanya nggak takut sama kita. Hahaha, masa gini aja udah takut sama kita? Katanya kalau misalnya mau ketemu makhluk gaib, mau diajak main. Sini Mas, ayo main sama kita. Jawab anak dari bapak dan ibu tersebut. Kalian keluar dari rumah nih. Keluar, buruan keluar. Kenapa kita keluar, Mas? Kita kan yang punya rumah ini, jawab ibunya. Pergi kalian, pergi dari sini. Pergi, jangan kesini lagi, pergi. Akhirnya si Tono pun yang akhirnya pergi dari rumah. Dia lari sekencang-kencangnya. Kemudian dia bermaksud untuk menuju ke tempatnya si Jiwa. Ah, sialan ini. Emang ada apa di rumah saya? Akhirnya Tono pun lari menuju ke rumahnya Jiwa. Di tengah perjalanan, jadi dia menuju ke rumahnya Jiwa. Di tengah perjalanan, saat itu maghrib pun sudah mulai datang. Jadi si Tono keluar dari rumahnya itu pas ketika azan maghrib. Kemudian di tengah jalan, di hadapannya kurang lebih 10 meteran, dia melihat ada 2 orang yang pakai sarung dan juga pakai kopiah. Mereka mau pergi ke masjid ya, karena maghrib. Tapi ada yang aneh gitu ya. 2 orang tersebut yang memakai peci dan juga sarung itu tidak memiliki muka. Dan juga mereka tidak menatap ke tanah. Tono pun sebenarnya takut untuk melewati mereka. Tapi ya gimana lagi, karena memang ini satu-satunya jalan menuju ke rumahnya si Jiwa. Kemudian Tono pun segera berlari. Aduh, siapa lagi itu di depan itu? Aduh, kok nggak ada mukanya? Siapa lagi mereka itu? Tono pun berlari ketakutan. Kemudian setelah berpapasan, orang 2 tadi bilang, ayo Mas, kita sama-sama ke masjid. Masa gak pernah sholat? Katanya gak takut sama makhluk gaib. Sial kalian semuanya, sial. Akhirnya Tono pun melanjutkan
menuju ke rumah jiwa. Nah, di kompleks itu sebenarnya ada sungai kecil yang ada jembatan. Itu adalah salah satu memang satu-satunya jalan menuju ke rumah jiwa. Jadi kalau ke rumah jiwa ya melewati jembatan yang ada sungai kecilnya itu. Kemudian ketika Tono melewati jembatan, di bawahnya ada beberapa cewek yang sedang mandi di sungai. Kemudian mereka tertawa dengan terbahak-bahak gitu ya, dengan suara mereka yang ketawa. Mereka tertawa. Kemudian Tono menoleh dan kaget. Lagi-lagi Tono kaget melihat keberadaan wanita-wanita tersebut. Gimana mas? Katanya nggak takut sama kita. Lah kok lari kayak gitu? Ayo mas, ini mas mandi sama kita. Hah? Hah? Kalian kuntilanak, kurang ajar kalian. Akhirnya Tono pun lari melanjutkan perjalanannya menuju ke rumahnya jiwa. Kemudian kuntilanak itu pun tertawa lagi yang membuat Tono akhirnya semakin mempercepat langkahnya untuk menuju ke rumahnya si jiwa. Kemudian di tengah perjalanan, lagi-lagi di hadapannya dia kurang lebih 10 atau 20 meteran, Tono melihat sosok pocongan di hadapannya. Ketika ada dalam keadaan tersebut, Tono sebenarnya sudah tidak punya tenaga untuk menuju ke tempatnya jiwa. Tono pun dengan sekuat tenaga yang tersisa melanjutkan perjalanannya dan dia menutup matanya. Kemudian semakin dekat dengan pocongan tersebut yang dia juga melayang ke hadapannya dia. Pocongan tersebut pun bilang, katanya nggak takut sama kita mas, katanya berani sama kita, kok sekarang takut? Pergi kau, pergi. Aduh, pergi. Akhirnya si Tono pun lari. Kemudian pocongan tersebut putar balik dan mengejar si Tono. Akhirnya si Tono pun lari dengan ketakutan ya teman-teman, karena memang si pocong tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap, mengeluarkan bau busuk mayat yang sudah terbakar. Tono pun lari dengan kencang dengan sisa tenaganya. Kemudian akhirnya Tono sampai ke rumah jiwa. Kemudian Tono mengetuk pintu rumah jiwa dengan sekeras-kerasnya. Wah, tolong wah, buruan buka pintunya wah, tolong aku wah, teriak si Tono. Lama sekali jiwa tidak membukakan pintu. Akhirnya tidak lama kemudian pocongan tersebut sudah ada di depan rumah jiwa. Dan Tono pun melihat pocongan tersebut dan akhirnya dia kembali lagi berteriak. Pergi kamu pocongan, kamu jangan ada di depan saya, kamu pergi sekarang juga. Nah, setelah berteriak seperti itu akhirnya jiwa pun tidak sadarkan diri. Kemudian tidak lama Tono pun akhirnya sadar dari pingsannya. Kemudian dia melihat bahwa dia sudah ada di kamar jiwa. Tapi anehnya di situ, dia melihat ada orang-orang kecil, sosok-sosok anak kecil, tapi mereka mempunyai wajah yang sangat tua. Kemudian sosok-sosok tersebut menggoda jiwa. Katanya nggak takut sama kita, kok sekarang takut? Siapa kalian? Kalian siapa? Kalian pergi semuanya, kalian pergi dari sini, kata si Tono.
pergi, pergi, pergi. Kemudian nggak lama, jiwa pun akhirnya menemui Tono. Mas, tenang aja. Mereka bertiga itu adalah teman-teman saya dari kecil. Kamu nggak usah takut. Mereka bertiga yang jagain kamu di sini. Ketika kamu pingsan, kamu tidur di sini tuh sebenarnya banyak banget makhluk gaib yang kepingin kenalan sama kamu. Tapi mereka semuanya dihalang-halangi itu sama teman-teman saya itu. Kenalin tuh teman-teman saya, mereka BPK aja kok. Ini apa? Ini apa, Wak? Apa mereka itu apa semua? Kak katanya kamu nggak takut sama mereka. Masa gitu aja kamu udah takut, Kak? Wak, tolong segera tutup mata batin saya, Wak. Aku udah nggak berani, Wak. Tolong, Wak. Ya udah deh, aku ngaku. Aku kalau misalnya aku nggak bisa ketemu sama mereka, Wak. Bilang sama Pak Darto, Wak, suruh nutup mata batin saya, Wak. Mas, tenang aja kok. Gampang, aku bisa nutup. Insya Allah aku bisa nutup. Ya, Wak, aku udah nyesel. Ini salah satu penyesalan seumur hidup saya, Wak. Aku nggak mau lagi deh kayak gini. Beneran, Wak, aku nggak mau, Wak. Tolong, Wak, tolong tutup mata batin saya, Wak. Ya udah, Mas. Sekarang Mas pejamkan mata, nanti saya tutup mata batinnya. Singkat cerita, akhirnya mata batinnya Tono pun ditutup sama jiwa. Dan kemudian ketika Tono membuka matanya, akhirnya Tono tidak bisa melihat makhluk-makhluk gaib tersebut. Ya, itu adalah cerita kita kali ini ya teman-teman, di episode pertama perdana dari Teman Tidur ini. Ya, pelajaran yang kita ambil adalah kita harusnya bisa menghargai ya dengan makhluk-makhluk gaib. Kita itu harus mempercayai bahwa makhluk gaib itu memang beneran ada, dan memang di Quran juga udah dituliskan gitu ya, bahwa kita itu harus percaya dengan hal-hal yang gaib. Yang penting kita itu adalah saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling tidak menghina gitu ya. Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.